Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yang terhormat Bapak Bupati Indragiri Hilir, yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Bapak Haji Muammar Kadapi MA, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, serta kita ta'zimkan para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, wabil khusus pada tuan guru Kiai Haji Muhammad Syafi'i Aslam, yang akan memberikan mau'izatul hasanah kita pada hari ini. Yang kami hormati mewakili Kabiro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Riau Bapak Haji Hasan As'ari SPDI, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Indragiri Hilir Bapak Haji Gusfiandi, yang kami hormati Pak Camat Kecamatan Kuala Indragiri beserta unsur Porkopincam Kecamatan Kuindra, yang kami hormati Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan. Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan untuk sama-sama berhadir pada hari ini. Acara Haul yang ke-89 Syekh Abdurrahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afiq Al-Banjari, Kampung Hidayat, Rabu 28 Januari 2026 bersamaan dengan 8 Sya'ban 1447 Hijriah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara dimulai, diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim kepada Ayanda Haji Abdul Muttalib Hasan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan panitia pelaksana sekaligus pembacaan manaqib Tuan Guru Syekh Haji Abdurrahman Siddiq bin Syekh Haji Muhammad Afif Al-Banjari kepada Ustaz Dr. Haji Ali Azhar SOS MHMM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayyadihil mutakasirah wa minahannihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumiz zahirah, amma ba'du. Yang sama kita ta'zimkan, kita muliakan para alim ulama, para habaib syara'id, tuan-tuan guru, para asatizah, tokoh agama, wabil khusus yang kita ta'zimkan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syafi'i Aslam beserta rombongan yang datang dari Kalimantan Tengah. Alhamdulillah beliau sudah hari kedua di Kabupaten Indragiri Hilir. Dan beliau ini langsung kita berkunjung ke tempat beliau di Majelis Syifaul Qulub Kalimantan Tengah dengan kehendak, kudrat dan iradat Allah. Beliau alhamdulillah sampai ke tempat kita ini. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Gubernur Provinsi Riau, karena beberapa hari yang lalu kita sudah berkomunikasi kepada beliau. Pada pagi hari ini beliau mengutus beberapa orang untuk mengikuti acara haul Syekh Abdurrahman Siddiq, diantaranya adalah yang terhormat Bapak Muhammad Mustafa SOS MIP. Dan Bapak Haji Hasan As'ari SPDI ya. Dan
Jepri ya, Pak Jepri ya. Alhamdulillah hadir Pak ya. Semoga kegiatan Pak Gubernur diberkati dan diberikan keselamatan, keberhasilan dari semua aktivitas beliau. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, beberapa hari juga yang lalu kita berkomunikasi karena tugas yang sangat banyak sehingga beliau mengutus kepada hadirin semua, kita semua di sini, yaitu Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Kadapi MA. Beliau ini staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Yang saya hormati Kepala Kementerian Haji dan Umroh Bapak Haji Guspiandi Arsad beserta istri ya, ada di belakang istri. Dan yang tentunya juga kita hormati kepada segenap pimpinan pondok pesantren Majelis Ta'lim se-Kabupaten Indragiri Hilir, wabil khusus ya. Tadi juga ada dari Kuala Tungkal, kemudian Indragiri Hulu, kemudian beberapa wilayah Provinsi Riau yang hadir tadi malam luar biasa di acara Haul tahun 2006 ini. Dan kepada seluruh para undangan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama-tama tentu kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara haul Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Shiddiq ke-89 ini. Tentunya harapan kita bersama adalah menjadi sebuah muhasabah dan introspeksi baru dari tapak tilas kehidupan Tuan Guru Sapat atau Mufti Indragiri. Nanti akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syafi'i Aslam tentang ini. Yang kedua, salawat dan salam kita azimkan, kita ucapkan, kita wiridkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang saya hormati, seyogianya yang menyampaikan manakib adalah Kakanda Tuan Guru Haji Abdul Ghaffar Shiddiq. Beliau berhalangan hadir di sini, jadi hari ini kita membaca manakibnya hanya kita ringkas saja. Tidak mengurangi rasa hormat kami bahwa agenda haul ke-86 ini tentu di sana sini terdapat banyak sekali PR bagi keluarga besar, terutama bagi masyarakat yang di bawah daripada pimpinan desa dan di bawah pimpinan Kecamatan Kuala Indragiri. Tadi malam saja mungkin antrian di MCK dan beberapa tempat ini memerlukan butuh waktu sampai 1-2 jam Pak ya. Kemudian juga air bersihnya dan seterusnya, banyak PR bagi kita bersama. Dan ini perlu kita sampaikan bahwa objek wisata religi ini adalah merupakan khazanah daripada
masyarakat Provinsi Riau tentunya, dan khususnya masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan harapan kedepannya, mari kita sama-sama bahu-membahu, kita hilangkan rasa memiliki person daripada Tuan Guru ini, karena beliau adalah milik masyarakat Riau dan milik masyarakat khususnya Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, selaku mewakili keluarga besar Abdul Rahman Siddiq, tentu sangat berharap kepada partisipasi terlebih kepada pemerintah Provinsi Riau dan wabil khusus pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Kita yakin bersama hari ini 2006 jauh lebih meningkat daripada 2025, Pak, ya, jamaahnya. Oleh karena itu perlu konsentrasi yang real, ya, di atas kerjasama dan di atas kebersamaan, maka insya Allah semua berjalan dengan baik. Alhamdulillah, fasilitas yang hari ini kita lihat itu juga bagian daripada kerjasama tersebut. Paling tidak kita tidak merasa cukup hanya begini, bagaimana seluruh jamaah itu tidak ada lagi hal yang menghambat, baik tentang air bersih, tentang MCK, tentang jalan, ya. Dan alhamdulillah kalau konsumsi alhamdulillah dicukupkan dengan kerjasama kita selama ini. Ini paling penting yang kami sampaikan, Pak. Kemudian tentunya juga atas nama keluarga kami mengucapkan seluruh yang hadir di sini, terutama pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, mudah-mudahan yang kita kerjakan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ke depannya kita semuanya terpercik sebahagian daripada kesalehan spiritual yang dimiliki oleh Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq. Karena Nabi mengatakan, al-ulama sirajud dunya wa masabihul akhirah. Jadi lentera ulama itu perlu menyinari spiritual kita kaum muslimin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu sisi daripada panitia pelaksana. Tentu ada kekurangan kelebihannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang setelah diberikan, semoga Allah melipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati yang kami hormati, Abdul Rahman Siddiq sudah kita kenal sebagai Mufti Kerajaan Indragiri. Selama 27 tahun berkiprah demi mendidik, membangun spiritual umat untuk mengisi bangsa Indonesia yang merdeka. Meskipun beliau berkiprah, belum Indonesia diberikan kemerdekaan, karena 35 tahun setelah beliau wafat, 89 tahun yang lalu Indonesia baru merdeka setelah beliau wafat, kurang lebih sekitar 35 tahun. Artinya pondasi yang beliau buat, yang beliau berikan kepada umat, terasa kita hari ini, khususnya adalah masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Tidak saja kiprahnya di bidang proses pendidikan keagamaan, tapi juga proses pendidikan fisik dan zahir daripada kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir ini. Oleh karena itu, bukti yang lain adalah ada beberapa karya intelektual beliau yang sampai membuming hari ini masih berada di tengah-tengah masyarakat. Sebenarnya Pak, hari ini kita launching buku. Kita sudah siapkan
ada beberapa kata sambutan dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati, kemudian dari Gubernur Kalimantan Selatan dan tokoh agama Kalimantan Selatan dan tokoh agama Kabupaten Indragiri ini. Tapi alhamdulillah sudah sebahagian diberikan restu dan tanda tangan. Insya Allah nanti dalam waktu kurun 1 bulan buku tersebut akan kita cetak ya, untuk kita berikan kepada masyarakat kita, terutama adalah khusus keluarga. Di sana adalah silsilah nasab yang sampai kepada anak, cici, cucut dan seterusnya. Yang hari ini Bapak pegang itu sebahagian daripada manakibnya yang kita sempat untuk mencetak ya. Kekurangannya dan kelebihannya mudah-mudahan itu manfaat. Poin pertama, di samping kiprah beliau sebagai Mufti Indragiri, tentu kita punya satu kesimpulan bahwa seorang raja, seorang sultan ya, mengangkat sebagai tokoh responsif dari kalangan, seluruh kalangan tentunya tidak mudah ya. Tentu memiliki alternatif, argumentasi dan alasan yang sangat urgent. Nah, dari alasan itulah kita melihat figur Tuan Guru sebagai seorang manusia yang bekerja dan berilmu. Kerja beliau menuntut ilmu dan kemudian mengamalkan ilmu ya. Nah, inilah yang tidak pernah pupus dalam sosok seorang Tuan Guru Abdurrahman Siddiq sampai beliau meninggal ketika usia kurang lebih 85 tahun pun ingin melanjutkan perjalanan tidak saja di Kabupaten Indragiri Hilir tapi juga sampai kepada wilayah Aceh ya, wilayah Kerajaan Aceh. Sebelumnya beliau sempat ke sana tapi setelah di usia senja itu beliau tidak sempat lagi untuk memijak serambi Mekah Aceh. Artinya apa? Semangat menuntut ilmu, mengajar dan belajar ini tidak pernah surut dalam kehidupan seorang ulama kita, Syekh Abdurrahman Siddiq. Kita tentunya mengambil sebuah sebuah tolak ukur bahwa keberhasilan seseorang itu ternyata di atas ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semoga kitab-kitab yang ada di tangan kita, yang kita miliki, yang lahir daripada kekayaan intelektual Tuan Guru itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran yang sangat berharga, dan semoga kita juga dapat mengambil inti dan hikmah dari pelajaran-pelajaran tersebut, agar tujuan beliau tidak lain adalah semua umat Nabi Muhammad ini selamat dunia dan akhirat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Poin lain dari peringatan haul ini adalah sebagai sosok seorang hamba Allah, tentu juga beliau butuh pembinaan baik dari internal keluarga sampai kepada tokoh-tokoh agama di masa beliau. Mengenai tentang tokoh-tokoh yang membina beliau ini sangat banyak ya, di antaranya adalah salah satu yaitu bibi beliau yang namanya Saidah ya, ketika itu orang tuanya meninggal dunia dan diasuh oleh bibinya Saidah. Artinya apa? Bibinya inilah menjadi madrasah bagi Syekh Abdurrahman Siddiq kecil ketika itu ya. Sampai beliau bertarung dengan waktu, dengan bekerja, kemudian sampai memiliki guru-guru yang sangat luar biasa yang sudah sering kita sampaikan di dalam manakibnya, sampai beliau memiliki banyak ijazah ya dari guru-guru beliau itu. Oleh karena itu ini menjadi ibrah bagi kita semuanya bahwa kita perlu
bimbingan seorang mursyid atau seorang guru agar kehidupan kita ini terus diterangi oleh kekayaan spiritual mursyid dan guru-guru kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tidak menafikan di daerah kita juga banyak sekali mursyid, banyak sekali guru. Maka nanti kita juga minta kepada Tuan Guru Syekh Muhammad Syafi'i Aslam agar bisa sedikit bagaimana tentang kiprah perjalanan Tuan Guru ini di dalam menuntut ilmu bersama guru-guru yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Terakhir, nasihat Tuan Guru kepada kita semuanya atau disebut dengan mau'izah Tuan Guru itu ada di dalam kitab yang namanya kitab Mau'izah Lin Nafsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu juga ada di dalam manakib-manakib yang kita cetak beberapa tahun yang lalu. Di antaranya adalah bagaimana beliau ingin menyampaikan tentang bagaimana mengesahkan Allah Ta'ala, kemudian melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kemudian berprasangka baik kepada Allah, dan kemudian berprasangka baik kepada sesama manusia. Bahkan beliau memberikan sebuah peringatan, yaitu iksaruz zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berhusnul khuluq, yaitu perangai yang terpuji yang ditekankan oleh beliau betapa pentingnya 8 mau'izah itu untuk kita semuanya. Oleh karena itu sehingga dalam kelebihan yang Allah berikan kepada Tuan Guru adalah dengan satu kalimat singkat beliau menyebutkan bahwa al-istiqamah khairun min alfi karamah. Karamat Tuan Guru pun juga banyak, tapi beliau tidak pernah memberikan urgen untuk disampaikan kepada murid, tapi beliau tetap menyampaikan bahwa istiqamah adalah puncak seluruh karamat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah dari Tuan Guru kita tentang sosok Syekh Abdul Rahman Siddiq. Kemudian kita berharap bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah para alim ulama, dengan berkah daripada para syuhada, dengan berkah daripada tentunya yaitu Imamil Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia di dunia wal akhirah. Inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Bila ada terdapat kesalahan dan kekhilafan seluruh kegiatan ini, kami atas nama keluarga Abdul Rahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Riau, kepada pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, kepada pemerintah Kecamatan Kuala Indragiri, dan juga kepada pemerintahan desa. Mudah-mudahan semua yang kita berikan tidak lain adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita ingin menjadi hamba yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan senantiasa menjaga bangsa Indonesia ini, menjaga Provinsi Riau ini, memberikan Kabupaten Indragiri Hilir ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, bersama-sama kita dengarkan kembali sambutan Bupati Indragiri Hilir yang diwakili oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia pada Bapak Haji Muammar Kadafi MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para tuan guru, para ustaz, para mubalik, para imam, para guru mengaji, hafiz-hafizah yang berkesempatan hadir pada kegiatan pada hari ini. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Tuan Guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syafi'i Aslam. Beliau berasal dari Kalimantan Tengah, pengasuh pondok pesantren dan khadimul majlis Syifaul Qulub Kalimantan Tengah. Dan alhamdulillah mulai dari tadi malam sampai hari ini beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membersamai kita pada kegiatan yang sangat-sangat mulia ini. Kemudian yang kami hormati Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Riau yang mewakili Gubernur Riau, PLT Gubernur Riau. Ada juga membersamai kita Bapak Haji Hasan Asari SPDI dan kawan-kawan. Yang kami hormati hadir juga bersama rombongan kami dari Kabupaten Indragiri Hilir. Ada Bapak Kiai Haji Rusli Kurnain, Bapak Haji Effendi LC, Kepala Bagian Administrasi Kesra, Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kemudian yang kami hormati Bupati Tanjung Jabung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Administrasi Kesra beserta rombongan hadir Ustadz Haji Ardabili. Kemudian yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan ini diwakili oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilan Hulu, Bapak Haji Dr. Andes Haji Asari Hasan MA. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Haji Guspiandi, Sarjana Agama MM beserta istri. Yang kami hormati dan kami muliakan, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu zuriat keturunan dari Al-Alimul Alamah Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif Al-Banjari. Mungkin yang ada di atas panggung ini Bapak Dr. Haji Ali Azhar, kemudian Bapak Haji Mutalib Hasan, termasuk juga tadi Pak Haji Guspiandi. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu utusan dari Masjid Majelis Ta'lim, baik dari Kabupaten Indragiri Hilir atau undangan yang di luar dari Kabupaten Indragiri Hilir. Karena kita dapat informasi tadi ada dari Kabupaten Indragiri Hulu, ada dari Kuala Tungkal. Pokoknya secara nasional mungkin ada yang mewakili atau hadir pada kesempatan yang sangat mulia dan sangat penuh berkah ini. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, pada kesempatan ini
Pertama-tama izinkan kami menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Bupati Indragiri Hilir, Bapak Haji Erman SMT. Memang sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ali Azhar tadi, bahwa beliau sudah melakukan komunikasi terkait dengan kehadiran beliau untuk menghadiri kegiatan ini. Tapi pada hari yang bersamaan beliau ada kegiatan juga kemarin di Jakarta. Beliau menerima penghargaan salah satu Kabupaten Indragiri Hilir, mendapat penghargaan secara nasional, yaitu terkait dengan UHC, Universal Health Coverage, yang kita berobat cukup pakai KTP itu Pak. Jadi alhamdulillah kemarin dapat penghargaan di pusat untuk tahun 2025. Kemudian yang kami hormati hadirin hadirat undangan yang berbahagia. Oleh karena itu, pertama mungkin terimalah salam dari Bapak Bupati, karena ini amanah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan, pada kesempatan ini mari kita simak sambutan Bupati Indragiri Hilir dalam rangkaian kegiatan peringatan haul ke-89 Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif Al-Banjari tahun 2026 1447 Hijriah. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat hadir dan bersilaturahmi di Kampung Hidayat Sapat Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri. Jadi juga hadir pada kesempatan ini, mohon maaf, ini Kepala Desa Teluk Dalam, adinda saya lupa tadi, berserta Bapak Camat dan unsur pimpinan kecamatan. Jadi kalau terlalu banyak tidak pakai list itu kadang-kadang terlewat ya Pak Gaya. Tapi yang jelas mohon maaf, kita semua adalah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan undangan yang kami hormati, pada kesempatan yang sangat penuh berkah ini, izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan ucapan selamat datang dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh para jamaah yang hadir, baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kehadiran kita semua adalah bukti kecintaan dan ta'zim kita, penghormatan kita kepada salah seorang ulama besar nasional bahkan juga dunia, seorang guru yang menjadi panutan suri tauladan, yang telah mewariskan ilmu dan amal yang tak ternilai harganya, yaitu Syekhuna Al-Alimul Alamah Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Syekh Muhammad Afif Al-Banjari. Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq atau Tuan Guru Sapat adalah sosok yang sangat istimewa bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Beliau adalah seorang ulama besar yang pada tahun 1910 diangkat menjadi mufti kerajaan Indragiri hingga tahun 1935. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Ali Azhar tadi, ketika ada seorang ulama yang diangkat menjadi mufti kerajaan Indragiri, artinya penuh dengan pertimbangan, penuh dengan penilaian dari sosok kapabilitas dan kemampuannya. Karena beliau adalah seorang ulama besar, maka beliau dipercayakan untuk menjadi imam atau mufti di kerajaan Indragiri. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sangat menyadari betapa besar dan jasa kontribusi Tuan Guru Sapat dalam membangun pondasi moral dan spiritual masyarakat, terutama di masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saking berkontribusinya beliau ini sebagai seorang ulama besar,
banyak sekali di kalangan ilmuwan, cendekiawan yang mendapat gelar akademik hanya meneliti daripada apa yang dibuat oleh Tuan Guru Sapat ini. Ini luar biasa. Waktu saya kuliah di UIN Suska kemarin tuh Pak Kiai, banyak sekali doktor-doktor lahir itu hanya mengkaji kitab Amal Ma'rifat, mengkaji syair ibarat kabar kiamat dan sebagainya. Tapi bergelar doktor beliau. Jadi kalau kita mau memberikan gelar kepada ulama besar ini, rasanya gelar doktor atau profesor itu tidaklah cukup untuk disandingkan dengan kebesaran, keluasan ilmu beliau. Makanya yang pas itu adalah al-alimul alamah, artinya orang yang sangat besar keluasan ilmunya dan dimuliakan Allah atas ilmunya. Kami percaya bahwa dengan mengenang dan meneladani Tuan Guru Sapat, kita dapat membangun masyarakat Indragiri Hilir yang lebih baik, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan dan sejahtera. Beliau adalah inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik, memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan membangun daerah negeri Seribu Parit ini. Dengan keberkahan beliau ini, oleh karena itu negeri Seribu Parit ini senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga terus mempromosikan potensi wisata religius di Hidayat Sapat Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Indragiri ini. Kami ingin menjadikan daerah ini sebagai destinasi atau tujuan wisata religi yang menarik bagi wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, kami mengajak seluruh masyarakat Indragiri Hilir untuk bersama-sama bersinergi. Mari kita membangun Kabupaten Indragiri Hilir menjadi kabupaten yang lebih baik dan menjadikan Tuan Guru Sapat sebagai teladan dalam memajukan umat, daerah dan yang kita cintai ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan, kita simak Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Syafi'i Aslam. Mudah-mudahan bisa menjadikan petunjuk arahan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Akhirnya marilah kita doakan agar almarhum Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Siddiq mendapat tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan bersama-sama membacakan umul kitab ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah khususan hajatana li ruhi Kiai Syekh Abdul Rahman Siddiq wa furu'uhu wa ahwaluhu wa man yantasib ilayhi ya maulana ya rabbal alamin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Indragiri Hilir, Bapak Haji Herman SEMT. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, terus selanjutnya sama-sama kita dengarkan dan kita simak Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syafi'i Aslam, pengasuh Pondok Pesantren dan Khadimul Majlis Syifaul Qulub, Kalimantan Tengah. Kepada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syafi'i Aslam disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Al-ayah. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, para habaib, para syaraif, para ulama, tuan-tuan guru, para kiai, para ustaz-ustazah, wabil khusus yang saya hormati Gubernur Riau atau yang mewakili, yang saya hormati Bupati atau yang mewakili, begitu juga para pejabat-pejabat bupati maupun pejabat dari provinsi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya ta'zimi dan yang saya hormati Ketua Zuriyah, Syekh Tuan Guru kita, Abdurrahman Siddiq Datuk Sapat, beserta seluruh keluarga besar beliau. Bapak Ibu hadirin hadirat yang hadir pada saat ini yang sungguh luar biasa. Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan keberkahan sehingga himmah dan ghirah untuk terus menghidupkan dan memajukan syiar agama melewati haul para aulia Allah taala ini senantiasa hidup di dalam kehidupan kita sampai ke anak cucu kita. Karena sesungguhnya kita tahu bahwasanya menyebut-nyebut, menceritakan dan bercerita tentang orang-orang saleh mewajibkan turunnya rahmat bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Hari ini kita semua menghauli aulia illahi ta'ala, al-alim, al-alamah, Maulana Syekh Muhammad Abdurrahman Siddiq atau yang dikenal Datuk Sapat bin Muhammad Afif Al-Banjari. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita semua karena akan turunnya rahmat Allah, dan rahmat Allah Ta'ala tersebut akan berubah menjadi keberkahan dalam hidup kita. Sehingga guru-guru kita menyampaikan, siapa-siapa yang mau mendengarkan cerita orang-orang saleh, hidupnya akan senantiasa dilimpahkan keberkahan. Sehingga dengan keberkahan itu pula hidupnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu keturunannya pun akan menjadi zuriyah yang alim dan saleh-salehat. Yang kedua, akan dialirkan rezeki kepadanya. Artinya bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin sebagaimana apa yang telah disampaikan tadi, siapa yang menceritakan orang-orang saleh, rezekinya akan terus mengalir. Sehingga rezeki baik zahir dan batin akan kita rasakan dan kita dapatkan yang berlimpah ruah pada hari ini. Pulang kita dari tempat ini, insya Allah hati kita menjadi tenang, batin kita menjadi bahagia, karena kita telah mendapatkan rahmat dan keberkahan dari wali min aulia illahi ta'ala ini. Yang ketiga, diwafatkan nantinya dalam keadaan husnul khatimah. 3 keberkahan ini akan kita dapatkan bagi mereka yang mau mendengarkan dan menceritakan wali-walinya Allah. Salah satunya adalah al-alim, al-alamah Maulana Syekh Abdurrahman Siddiq Datuk Sapat Al-Banjari ini.
Bapak-bapak, ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu daripada yang ulun hormati tadi karena ulun kada hafal ngaran-ngaran sidin. Terkendala bahasa, Pak. Ulun hendak berbahasa Banjar kalau pina ada nang kata tapi mengerti. Hendak berbahasa Inggris maginya mungkin kada mengerti. Jadi ya terbata-batalah sedikit. Pian melihat mau ulun kayak apa pucatnya karena di hadapan ulun ini berataan guru-guru besar beratahan. Seharusnya sidin inilah yang bertausiah kepada ulun dan pian berataan. Tapi wallahu a'lam, kenapa ulun yang dipilih untuk menyampaikan? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahuinya. Sebelumnya ulun mohon maaf kepada tuan guru yang ada di hadapan ulun ataupun yang ada di sana seberataan. Jikalau ada kata-kata ulun yang salah, mohon maaf. Karena maklumlah bahasa kadang-kadang terkendala sehingga miskomunikasi dari arti dan maknanya. Terlebih Tuan Guru Ali Azhar menitipkan pesan untuk disampaikan, berat sekali, luar biasa itu, napaktilas kehidupan Syekh Abdurrahman Siddiq dan berbagai mau'izah daripada Syekh Abdurrahman Siddiq. Kira-kira sidin pun mengisahkan uyuh juga, apalagi ulun. Tadi perwakilan daripada Bupati Indragiri Hilir, maaf karena kebiasaan lidah orang Banjar ini ngalih banar. Indragiri Hilir, namanya Haji Muhammad Muammar Gaddafi. Lun kira sidin sudah mati karena Presiden Libya kan sudah ada lagi. Sekalinya masih ada sidin di sini. Masya Allah, luar biasa. Ternyata beliau ad-da'i ilallah, seorang pendakwah yang cocok sebenarnya dengan bahasa dan lantangnya beliaulah yang memberikan ceramah tausiah pada saat ini. Tapi apalah daya, ulun lah nang terpilih. Insya Allah ulun akan melakukan yang terbaik. Kira-kira setengah jam tidak mengurangi khidmatnya ceramah ulun pada kesempatan hari ini. Yang pertama, bahwa sesungguhnya setiap orang wajib punya guru, seperti apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Ali Azhar tadi. Syekh Abdurrahman Siddiq bukan hanya sekedar orang biasa, tapi beliau adalah mutalib, penuntut ilmu. Orang yang ahli menuntut ilmu itu luar biasa. Karena tidaklah seseorang menjadi ahli kalau tidak menuntut ilmu. Tapi ingat, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu dicari. Jangan kita yang dicari ilmu. Kita wajib menuntut. Maka oleh karena itu carilah guru walau sampai ke negeri Cina. Kenapa demikian? Bapak Ibu sekalian yang dihormati Allah Subhanahu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Han, ulun gugup pian han, kan tapi ngalih lagi sudah menyambat gugup pokoknya titik sudah. Apalagi banyu putih kada ada di muka ni ngalih banyak ulun nak minum, Panitia ni kada paham-paham dari tadi, Sudah karing bibir ulun nih. Insyaallah tabarakallah. Pak Muammar Gaddafi, ulun ini insyaallah sudah keliling lah kalau tausiah insyaallah. Cuma kenapakah di sini gugup? Karena ada Tuan Guru Ali Azhar ini nah. Luar biasa sidin. Karena sidin zuriat daripada guru batin ulun, Syekh Abdurrahman Siddiq. Jadi secara adab memang kada pantas sama sekali. Tapi karena sidin meminta. Tahun 87 ulun sudah mendalami kitab-kitab yang dikarang oleh Al-Alim Alam ini. Dari kitab yang dasar sampai dengan karangan yang disebut Amaliyah Ma'rifat, yang banyak doktor-doktor menjadi referensi sehingga mendapatkan gelar doktor tersebut. Puluhan tahun bergelut dengan kitab-kitab beliau, sehingga secara hakikat beliau adalah guru batin ulun. Walaupun secara zahir tidak bisa bertemu langsung, tetapi dengan zuriah beliau, ulun pandang beliau sama, tidak lain tidak bukan. Zuriah beliau hampir apa yang dimaktubkan di dalam manaqib beliau mengikuti jejak napak tilas beliau. Karena nasihat atau wasiat Datuk Sapat kepada zuriah beliau, hendaknya lah zuriatku itu mempunyai akhlak
sebagaimana ulama-ulama yang terdahulu berakhlak. Ini ulun dapatkan dan ulun temukan di dalam Al-Alim, Al-Alamah, Guru Azhar. Beliau sungguh luar biasa. Begitu juga dengan zuriat-zuriat beliau. Jadi nasihat Datuk Sapat hendaknya lah berakhlak mulia sebagaimana ulama-ulama yang terdahulu. Karena jikalau tidak punya akhlak, apalah artinya ilmu. Tapi kalau orang tidak berilmu, apalah artinya hidup. Itulah kenapa yang disebutkan oleh beliau tadi, bahwa Datuk Sapat adalah sungguh orang yang sungguh luar biasa, yang perlu penempaan dari mursyid-mursyid beliau. Kenapa demikian? Karena seseorang tidaklah sampai kepada murabbi ketuhanannya, kepada hadirat Tuhannya, sampailah kepada kealimannya, kalau tidak punya tuntunan seorang syekh atau guru. Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kita di dalam hidup ini tidak mempunyai seorang guru, tidak mempunyai seorang syekh, tidak mempunyai seorang murabbi, niscaya kelak di akhirat nanti kita tidak punya hujjah, tidak punya pembelaan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak punya guru. Kenapa pembelaan kita, hujjah kita adalah guru? Karena melewati wasilah guru kita ini sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, salah satu yang dapat membela kita di hadirat Allah adalah syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kita bisa sampai kepada syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melewati guru? Itulah kenapa seseorang yang di dalam hidup ini tidak pernah mempunyai masyaikh, tidak pernah punya guru, tidak pernah punya mursyid, maka kelak di akhirat nanti tidak punya hujjah, tidak punya pembelaan. Ibarat seorang yang terdakwa di pengadilan tapi tidak punya kuasa hukum atau lawyer. Bagaimana kira-kira kita membela diri? Banyak pertanyaan-pertanyaan di akhirat. Banyak beban tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Tetapi bagi kita yang punya mursyid, punya guru, maka syafaat guru, syafaat Rasulullah melewati guru itulah yang akan menyelamatkan kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, guru-guru kita yang di hadapan ini, maaf, di dalam tarikat ini, guru-guru kita di hadapan atau yang ada di depan sana itu kelak di akhirat bolak-balik keluar dari surga. Kenapa? Karena muridnya memintai pertanggungjawaban kepada gurunya. Ada seorang murid umpamanya yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Ketika ingin dimasukkan ke dalam neraka, dia berkata, saya punya guru. Siapa? Tuan Guru Al-Azhar. Benar? Benar. Panggil itu Tuan Guru Al-Azhar. Padahal beliau sudah sedang duduk di singgasana surga. Tak keluar sidin. Kenapa? Karena ada murid yang macal. Ada murid yang bengal. Sudah dipadahi sembahyang 5 waktu dalam sehari sembahyang. Sudah dipadahi sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam. Digawinya 2 kali sehari aja. Sudah dipadahi puasa itu bulan Ramadan 30. 10 hari aja puasa. Sudah dipadahi yang namanya berhaji itu wajib. Kada hakon berhaji. Sudah dipadahi maksiat itu kada bagus, tidak boleh dikerjakan. Dikerjakan. Maka seorang guru akan dimintai pertanggungjawabannya untuk muridnya. Benar ini muridmu wahai Tuan Guru Al-Azhar? Benar. Siapa namanya? Oh, namanya Husain. Kenapa Husain kamu mau masuk neraka? Kenapa mau masuk neraka? Kenapa? Ulun semalam pian padahi sembahyang 5 waktu dalam sehari semalam cuma 2 kali sehari. Salah ikam, kada salah aku Tuan Guru Al-Azhar. Kenapa ikam jadi 2 kali sehari sembahyang? Padahal aku memadahkan sudah bahwa sembahyang yang wajib itu 5 kali dalam sehari semalam. Ini contoh saja. Jadi tuan guru kita di hadapan ini luar biasa besar tanggung jawabnya sampai kelak di akhirat. Untuk itu kita yang hadir di sini semua, pesan pertama adalah dalam hidup ini jangan sekali-kali tidak punya guru.
Di Indragiri Hilir ini luar biasa banyak masyaikh. Di sini banyak sekali mursyid. Jangan sampai pian-pian semua ini ketinggalan untuk berguru. Karena kelak di akhirat orang yang punya guru akan mempunyai naungan syafaat dari guru dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikerjakan Maulana Syekh Al-Alim Al-Alamah Syekh Abdurrahman Siddiq. Beliau sampai ke Makkah Al-Mukarramah berguru. Selesai di Makkah Al-Mukarramah, balik dulu beliau ke kampung halaman. Di kampung halaman beliau mengerjakan pekerjaan, kemudian bersilaturahmi kepada keluarga, dan kemudian diminta lagi untuk mengajar. Memang demikian adanya. Setiap orang yang alim, pekerjaannya menuntut ilmu, kewajibannya mengajarkan ilmu. Sebab seseorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, kasyajarati bila sabar, maka sesungguhnya seperti pohon yang tidak berbuah. Al-Alim Al-Alamah Maulana Syekh Abdurrahman Siddiq Datuk Sapat mengamalkan ilmu sidin dengan cara mengajarkan kepada masyarakat. Diajarkan sidin tentang syariat, bagaimana rukun-rukun salat, rukun-rukun puasa, faraid, muamalah, munakahat, dan jinayah, masalah-masalah kefaqih-faqihan. Kemudian diajarkan beliau lagi masalah tentang etikat ketuhanan. Salah satu kitab yang dikarang beliau adalah Aqaidul Iman. Aqaidul Iman yang dikarang oleh beliau itu sudah banyak beredar, khususnya di Kalimantan Selatan. Karena ulun mengaji mulai tahun 85 diajarkan itu Aqaidul Iman selama 2 tahun. Kitab yang tipis, ini ulun bawa hanyarnya. Tipis segini 2 tahun baru selesai diajarkan. Ngaji di hadapan guru, kalau bahasa kita Banjar, ngaji duduk. Bukan ngaji di kursi tapi ngaji duduk. Setipis ini. Zaman dulu nukarnya itu harganya cuma Rp25 mengaji. Aqaidul Iman selama 2 tahun. Di dalam Aqaidul Iman tersebut beliau rincikan akaid keimanan kita. Kenapa demikian? Karena di masa itu ada krisis tentang keimanan. Animisme, kira-kira bahasa animisme itu apa, Pak Muammar Gaddafi? Kultur kebudayaan zaman dahulu masih banyak dan kental pada masanya. Sehingga beliau perlu mengangkat atau membebaskan orang-orang yang masih menganut animisme tersebut kepada jalan yang benar. Dikaranglah kitab yang namanya Aqaidul Iman. Apa isinya? Mengajarkan tentang ketuhanan. Artinya mengenalkan siapa sebenarnya Tuhan. Karena selama dia tidak kenal dengan Tuhannya, selama itu pula dia tidak akan pernah benar jalannya. Dalam bahasa lain, selama dia tidak kenal dengan Tuhannya, selama itu juga dia tersesat jalannya. Maka kata beliau, aku sudah bosan dan jemu melihat masyarakat, di mana masyarakat sebenarnya banyak yang tidak mengerti kebenaran Tuhan itu sendiri, sehingga banyak kemusyrikan dilakukan di masyarakat. Dikarang beliaulah kitab Aqaidul Iman untuk memperbaiki i'tikad. Kan kita semua di sini mempunyai i'tikad. Kalau kita tidak mempunyai i'tikad, bagaimana kita bisa selamat dunia akhirat? Khususnya kalau kita nanti masuk ke dalam kubur, apa yang pertama-tama dipertanggungjawabkan? Yang dipertanggungjawabkan bukan harta, tahta, jabatan dan sebagainya. Yang kita pertanggungjawabkan adalah i'tikad. Maka pertanyaannya adalah marabbuka? Siapa Tuhan engkau? Tidak ditanya berapa hartamu. Wa man nabiyuka? Siapa nabi engkau? Bukan ditanya berapa banyak anak istrimu, tidak. Tapi ditanya adalah tentang i'tikad. I'tikad inilah yang penting di dalam kehidupan kita. Selama orang tidak mempunyai i'tikad, apapun yang dikerjakannya akan lepas daripada kebenaran. Karena sesungguhnya semua pekerjaan yang kita lakukan, tahqiqnya, hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana kita bisa tahu tentang i'tikad dengan benar? Sekali lagi, belajarlah kepada guru yang ahlinya. Sekali lagi, bergurulah kepada yang mursyid untuk membimbing pian berataan agar selamat daripada i'tikad-i'tikad yang salah, agar selamat sampai ke akhirat menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu di akhir-akhir zaman, ujar orang, para kiamat sudah. Bahkan ada yang meramalkan, ya meramalkanlah bahasanya itu, tahun kalender kita ini kada sampai 1500 Hijriah. Ada yang mengatakan begitu. Tahun kalender kita ini tidak sampai 1500 Hijriah. Ini sudah 1447 Hijriah. Jadi kalau dihitung-hitung ya kada lawas lagi kalau kiamat kalau lah. Makanya oleh karena itu nang bujang-bujangan lah kasih kawin sebelum kiamat datang. Nang janda atau nang duda lah kasih bertemuan, lah kasih kawinan supaya kada ketinggalan kayak orang jua. Nang hadir di sini berataan lah kasih bertaubat sebelum kiamat datang. Nang belum baik lah kasih jadi baik. Ya kah? Nang sudah bagus dibagusi lagi supaya lebih baik kehidupan akhiratnya. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya yang hadar di dapat ini pun sama juga. Ulun nasihati, ayolah kasih nang pinah hendak babini 2 silahkan lagi ke 80, ada waktu lagi belum sampai 1500. Kalau menurut pada Tuan Sidin, Tuan Guru Ali Azhar ini pada Tuan Sidin, bini Sidin 9 di sini. Nang kada tertulis 23. Tapi kenapa Sidin kada mempat tidak tuh Sidin? Pertanyaannya belum Sidin jawab sampai ini. Datu Sidin kan seharusnya menjadi contoh Sidin kan. Nah. oh iya kan. Wani, cuma bini wani katanya itu aja. Kalau berbicara masalah itu rami. Tapi ini guyonan aja bapak-bapak lah supaya pian nyigan kepanasan itu jangan gerah nah. Mudahan jangan bulikan. Ulun setempat lagi ampih juga pian. Setempat lagi berhenti juga. Paham aja ulun pian kepanasan. Apalagi nasi sudah ada di hadapan itu. Begamat bulikan pinanya tak melawas. Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya seandainya tidak ada al-alim, al-alamah, Maulana Syekh Abdurrahman Siddiq Safat, niscaya negeri ini akan selalu dirundung musibah. Karena ahli-ahli hukama mengatakan, ulun Pak Bupati ya, wakil bupati kata mewakili, ulun kemana-mana pasti bercatatan. Kalau pinata salah, masalahnya wah ini kada kawata salah pander, kada kawata salah sampai. Kalau tak salah kata salah bahasa, kalau pina kena undang-undang ITE. Nah ya kalau undang-undang ITE tahu kalau lah. Maka apabila melanggar undang-undang ITE itu hukumannya 1 tahun penjara dan dendanya 1 miliar rupiah. Kalau salah kayak itulah. Makanya lo bercatatan kemana-mana supaya kada salah. Hukuman 1 tahun penjara muntah salah pandar, apalagi menyinggung pemerintah, gawat tam. Maka pemerintah ada di hadapan. Tadi kan sudah dipadahkan Tuan Guru Ali Azhar. WC aja 2 jam orang berhadangan, itu artinya sini minta olahkan WC tahun kayaknya banyak-banyak. Itu artinya itu. Amon dari pemerintah paham. Itu maksudnya. Itu kan. Itu kalau Tuan Guru. Nah itu maksud sampai 2 jam sampai anak behera di api bilangnya dah. Itu maksud Sidin tahun kayaknya tuh tambah yakan WC. Ya paling kada ya 50 biji lah WC itu lah. Mbah itu pulang malam tadi turun naik voltasenya Bupati. Voltasenya tuh mati hidup lah. Itu maksudnya juga tolongnya kan tukarkan genset kan yang harga 150 juta itu nah. Murah aja itu murah ya kalau lah 150 juta itu lah. Masyaallah tabarakallah. Dan berbagai macam fasilitas untuk kenyamanan jamaah mobil khusus pada khususnya haul ini kan ya kita melihat keadaannya lah. Ini adalah aset daripada Kabupaten Indragiri Hilir. Seperti yang disampaikan beliau tadi, terus berkontribusi untuk menyiarkan atau mempromosikan wisata religius, diantaranya adalah tempat ini. Nah, kalau fasilitasnya kurang, ya itu tadi, maka ngalih juga orang datang ke sini.
kira-kira agak gaya-gair kayak itu nah, fasilitasnya kurang. Kapan perlu di sini ya kalau diandiakan supermarket kah atau mall sebuah. Jadi nyaman kami datang ke sini belanja-belanja ya kalau shopping-shopping itu. Kapan perlu, mun kada perlu kan usah. Ini kapan perlu kayak itu tadi dah. Apa mun dalam sini sunyi benar ya kalau bioskop kah kalau ada ya. Masyaallah tabarakallah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seandainya tidak ada walinya Allah subhanahu wa ta'ala, maka tenggelamlah bumi atau negeri itu. Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama sufi kenamaan di masanya. Dan menjadi referensi atau rujukan ulama-ulama dunia dari di bidang tasawuf. Hasan Al-Basri ini adalah seorang cendekiawan yang dimana luas sekali ilmunya, sehingga beliau berkata, seandainya tidak ada wali-walinya Allah, maka sesungguhnya bumi ini akan tenggelam. Artinya seandainya tidak ada walinya Allah Ta'ala di Indragiri Hilir ini, niscaya negeri ini senantiasa ditenggelamkan oleh Allah dengan macam caranya. Itulah kenapa wali-walinya Allah Ta'ala tersebut merupakan tiang-tiang negeri itu. Karena dengan karamah-karamah beliau itulah menahan segala bala dan bencana. Karena kita tahu selama ada orang yang dikasihi Allah di negeri itu, selama ada orang yang disayangi Allah di negeri itu, maka Allah malu, Allah supan untuk menurunkan bala dan bencana di negeri itu. Jadi kita bersyukur ada walinya Allah Ta'ala yang masih hidup ataupun yang telah wafat. Karena sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala tersebut tidaklah mati. Innama khuliqtum lil abad. Sesungguhnya mereka diciptakan atau diberikan oleh Allah Ta'ala keabadian. Innama khuliqtum lil abad wa innama tunqalu min habbat dan naqlah. Sesungguhnya mereka itu kelihatan mati, tetapi sesungguhnya tidaklah mati di sisi Allah. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Pada penglihatan sini ada makamnya, sesungguhnya beliau hidup. Apa bukti beliau hidup? Hari ini kita sudah puluhan, ratusan kali menyebut-nyebut nama beliau. Itu bukti bahwa beliau hidup. Bagi kita orang mati, kita tidak perlu menyebut-nyebut lagi. Adakah kita punya teman yang baru setahun yang lalu wafat atau mati kita sebut-sebut namanya? Tidak ada. Tapi bagi para wali-walinya Allah, walaupun sudah 89 tahun atau 200 tahun, apalagi yang lebih tinggi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah 600 tahun ke atas, tetap disebut-sebut namanya. Itu pertanda bahwa wali tersebut masih hidup di tengah-tengah kita. Bahkan yurzaqun, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki yang melimpah ruah. Orang-orang di sekitarnya pun mendapatkan keberkahan dari rezeki yang dilimpahkan oleh Allah kepada wali-walinya tersebut. Seandainya tidak ada orang soleh, sesungguhnya binasalah orang-orang yang bermaksiat seperti kita ini. Sesungguhnya tidak ada orang soleh, maka orang yang bersalah akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya tidak ada tuan guru, ulama-ulama kita di tengah-tengah kita, niscaya kita yang bermaksiat ini setiap hari diancam dan diturunkan bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untungnya ada ulama, untungnya ada tuan guru kita. Jadi oleh karena itu, jaga dan pelihara guru-guru kita. Kita tadi disuruh berguru, punya guru dalam hidup. Kalau sudah punya guru, jaga guru kita. Jangan sampai guru-guru kita itu mendapatkan kesulitan, apalagi mendapatkan kepayahan. Al-alim al-alamah, guru sekumpul Martapura, mengatakan, amun ikam tunanglah beisi guru. Guru ikam itu sudah melajari ikam, mendidik ikam, menyampaikan ikam kepada hadratnya Allah, bahkan sampai ke akhirat mendapatkan jaminan dari guru ikam.
maka balas jasa ikam, jaminlah gurumu di dunia. Artinya, engkau punya guru, guru memberikan jaminan syafaat di akhirat, engkau memberikan jaminan di dunia. Jadi jangan sampai guru-guru kita yang melajari agama ini mendapatkan kepayahan atau kesulitan di dalam hidupnya. Kasihan Sidin, bantui Sidin. Apalagi kalau kita punya guru, jangan sekali-kali kita menyakiti Sidin, atau jangan sekali-kali kita menyakiti beliau, karena diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya orang yang meringan-ringankan dan menyusahkan gurunya, maka ibtalahu bi salasatin baliyat, Allah turunkan 3 bala kepada kita. Jadi oleh karena itu, man istakhaffa bi ustadih, jangan sekali-kali kita, ujar orang Banjar itu, kada heran-heran lawan peguruan, tidak peduli dengan guru. Guru abut bebersih-bersih halaman, sidin muridnya duduk-duduk aja, ini ketulahan. Guru asik dah mendoakan ikam, mendoakan kita baratan supaya selamat dunia akhirat, kita malah bermaksiat, ketulahan. Selamat datang Bapak Kapolres, kalau tidak salah dari pangkat Bapak Kapolres. Selamat datang Bapak Kapolres, ahlan wa sahlan wa marhaban. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam. Izin lanjut. Kita lanjutkan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kapolres datang di tengah-tengah kita. Hati-hati kalau ditembak sidin pian. Namun kada menghormati sidin dor. Beliau-beliau inilah yang menjadi penenang kita. Kalau tidak ada beliau-beliau ini niscaya kita sebagai masyarakat kerepotan. Kalau mengingat kalimat daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, masyarakat itu akan baik kalau pemerintahnya baik. Pemerintah itu akan baik kalau ulamanya baik. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Masyarakat akan rusak kalau pemerintahnya rusak. Apa rusaknya pemerintah? Hitungi pian rusaknya apa sih, Din? Ulung koler menyembati kalau tersinggung sih, Din. Masyarakat akan rusak kalau pemerintahnya rusak. Pemerintahnya rusak itu karena ulamanya diam. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tonggak kedamaian dari masyarakat madani itu ada di tangan ulama. Sehingga selalu kita gaungkan ulama dan umara bersinergi di dalam membangun negeri. Mudah-mudahan ulama dan umara kita akur. Mudah-mudahan ulama dan umara kita saling berangkulan. Dan mudah-mudahan ulama kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali apa yang ulun sampaikan tadi. Bapak Kapolres, izin tinggal 5 menit waktunya habis. Seandainya tidak ada tuan guru kita, maka kita akan salah jalan. Jadi jangan sampai kita meringan-ringankan, tidak mempedulikan guru-guru kita. Guru-guru kita ini adalah aset kita. Bahkan guru-guru kita inilah yang mendoakan kita di tengah malam buta kita asyik tidur. Guru-guru kita inilah yang mendoakan kita supaya kita senantiasa dirahmati Allah, dilancarkan rezekinya.
dan menjadi negeri ini menjadi aman serta bala dan bencana jangan sampai turun. Guru-guru kita tengah malam berdoa, man istakhaffa bi ustadih. Oleh karena itu jangan sekali-kali tidak mempedulikan guru kita, meringankan bahkan melecehkan. Sekarang banyak sekali di kota-kota besar, bukan di Indragiri, bukan, di kota-kota besar masyarakatnya membenci para tuan-tuan guru, bahkan memfitnah para tuan-tuan guru. Bahkan ada yang ingin balas dendam dengan tuan-tuan guru. Tidak sedikit tuan-tuan guru kita di kota-kota besar tersingkir karena ulah apa? Ulah kebiadaban, perbuatan yang tidak baik oleh masyarakatnya. Kita harus sadar, guru kita juga adalah manusia biasa, seperti kita-kita, bisa makan, bisa minum dan seterusnya. Kenapa beliau wajib dihormati dan wajib dijaga? Karena beliau memangku martabat keilmuan. Dengan memangku martabat keilmuan tersebut itulah beliau mendapatkan martabat yang tinggi di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Guru-guru kita lebih tinggi derajatnya daripada kita karena beliau berilmu. Dengan ilmu itulah beliau memohon kepada Allah sehingga kita aman, damai dan sejahtera. Ulun amanatkan kepada pian jangan sampai meringan-ringankan atau tidak memperdulikan, tidak memelihara, merawat, menjaga tuan guru kita. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengancam kita dengan 3 bala. Yang pertama adalah nasya ma hafiza. Apa yang pernah kita pelajari dari guru itu mudah hilang. Jadi diingat-ingat, kenapa jadi belajar ini kada pintar-pintar. Belajar ini kadang masuk-masuk di otak, dihafal hilang, dihafal hilang, dihafal hilang. Ada salah atau kada? Coba teliti, apakah kurang adab dengan guru atau tidak mempedulikan dengan guru? Setahunan, 2 tahun belajar lawan guru, mantari minyak tanah kada pernah. Han kayak apa? Ujar guru kayak apa? Nih aku hendak melajari ikam nah mati lampu. Mati lampu kenapa? Karena kalau kada berlampu kayak apa? Membuka kitab membaca. Kadap. Karena kada diberi oleh murid, akhirnya guru tadi bercari. Karena asik bercari, guru tadi akhirnya terlambat mengajar. Han, murid juga yang menjadi korbannya. Manakib daripada datuk, manakib daripada guru sekumpul. Zuriyah dari Datuk Sapat ini, Sidin pada saat mengaji senantiasa seminggu sekali dititipi oleh kuitan Sidin, orang tua Sidin, minyak tanah sebotol untuk diberikan kepada guru ngaji. Untuk apa? Gasan dipakai untuk lampu strongkeng. Kalau Banjar strongkeng nggak tahu di Indragiri ini atau di sini. Strongkeng, lampu tembok. Mungkin ada minyak tanah, kada bisa. Karena itu bahagian daripada kewajiban murid kepada gurunya. Coba diingat-ingat, kenapa pian kada pintar-pintar belajar sudah 2 tahun? Mahafal aqaidul iman, wujud kidam baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu hayat, sama basar kalam kada hafal. Padahal nyaman benar, gampang benar. Bahkan itu wajib bagi mukallaf laki-laki maupun perempuan untuk mengajarkan, untuk belajar, bahkan menghafalkannya, bahkan mengamalihkannya dalam sehari-hari. Kenapa sampai ini kada bisa hafal? Coba teliti, apakah kita pernah meremehkan guru kita? Yang kedua, wa kullu lisan, tumpul lidahnya. Kelu lidahnya, mulutnya tidak bisa berkata-kata yang baik, bahkan tidak bisa melahirkan kata-kata yang hikmah. Selalu kata-katanya tumpul, tidak mempunyai makna. Itu dikarenakan tidak mempedulikan dan meringan-ringankan gurunya. Yang paling kita takuti yang terakhir adalah waftiqaru li akhirih, mati di dalam kefakiran. Para ulama mengatakan mati dalam kefakiran ini ada 2. Mati dalam kefakiran di mana dia tidak punya harta,
Tapi yang lebih sahih, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Inilah berbahayanya kita meringan-ringankan dan tidak mempedulikan guru-guru kita. Sekali lagi, seandainya tidak ada guru-guru kita di tengah-tengah kita, maka sesungguhnya Allah akan terus azab dan siksa ketika kita berbuat salah. Untungnya ada guru-guru kita. Apalagi di tengah-tengah negeri ini ada al-alim al-alamah Maulana Syekh Abdurrahman Siddiq Datul Safat, seorang wali min aulia Allah Ta'ala, yang senantiasa walaupun beliau sudah dianggap wafat, tapi tetap memberikan keberkahan dari karamat-karamat yang beliau miliki. Oleh karenanya, bagi pian yang hadir di sini barataan, di depan maupun di belakang, agar memperhatikan yang pertama, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya lah diingat-ingat orang saleh itu. Makanya setahun sekali diadakan haulan seperti ini. Oleh karena itu, setiap kali haulan, pian jangan kada datang. Yang kedua, ikuti napak tilas kehidupan beliau. Apa napak tilas kehidupan beliau? Di antaranya beliau gigih menuntut ilmu. Di antaranya beliau mampu mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Sampai menjadi mufti, sampai menjadi penasehat agama di kerajaan Indragiri ini. Itu artinya bahwa kehadiran beliau secara zahir membawa manfaat, bahkan secara batin membawa kedamaian untuk negeri ini. Tiap datang haulnya, jangan sekali-kali diabaikan, karena ini merupakan momen yang sungguh luar biasa. Oleh karenanya, pada hari ini kita berbahagia bersama. Ulun yang jauh datang dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah berserta rombongan, datang menghadiri acara haul ini dengan penuh kegembiraan. Apalagi pian, bila pian kada gembira, berarti pian ada masalah di dalam hati pian. Kalau pian yang di sini hadir dalam keadaan yang penuh keberkahan ini tapi tidak bahagia, itu pertanda ada masalah di dalam hati pian. Bisa jadi masalah itu masalah keimanan. Karena kan tidak semua yang senang dengan haulan, mohon maaf. Karena tidak semua ada yang setuju dengan adanya haulan. Tapi kalau ada yang tidak senang dan tidak setuju dengan adanya haulan, mohon maaf, berbeda pendapat itu biasa ikhtilaf. Tapi jangan sekali-kali berbeda pendapat menjadi permusuhan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat karamah walinya Allah taala, Maulana Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan keberkahan dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikabulkan hajat dunia maupun hajat akhirat, dijadikan anak cucu zuriat kita menjadi anak yang soleh dan solehat, dan kita bersama baginda Nabi kita Muhammad dalam surga dan bersama beliau di dalam surga. Dan kita semua akhirnya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada haul tahun yang akan datang. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa pian gunakan, amalkan. Bila ngaji itu digawi, apa yang sampaikan mudah-mudahan pian bisa pakai. Mudah-mudahan dengan amaliyah ilmu yang sudah dipakai menjadi keberkahan dalam hidup. Bapak Bupati dan Bapak-Bapak yang ada di hadapan, sekali lagi ulun mohon maaf lahir dan batin jikalau ada salah kata-kata ulun. Mohon maaf lahir dan batin jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak difahami. Maklumlah, terkendala bahasa ini bisa jadi miskomunikasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan melimpahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Terus selanjutnya pembacaan tahlil dan doa. Untuk memandu pembacaan tahlil pada Ustaz Haji Effendi LC dan pembacaan doa Kiai Haji Rusli Kornain, disilakan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل وأوصل وتقبل صواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها ونتشفع بها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين نخص إلى روح المرحوم الشيخ عبد الرحمن صديق بن حجي بن الشيخ محمد حبيب البنجاري يا مولانا يا رب العالمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ومشايخنا وأقاربنا وأهلينا وأزواجنا وأصهارنا وأرحامنا وأحبابنا وأصدقائنا ولجميع أصولنا وفروعنا وحواشنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة عليهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكرامة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم يا كاسب الغم لعباده ويغفر ويرحم يا حي يا قيوم يا دافع عن بلاء يا الله ويا دافع عن بلاء يا رحمن ويا دافع عن بلاء يا رحيم. إنك على كل شيء قدير. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.